Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi lin ni'amil wasi'atil ghazira wal hikamil bahiratil katsira. Tsumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurashil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayo ikhwal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di sini di malam Rabu dalam rangka mengkaji pembahasan tauhid dan akidah menggunakan kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sedikit pun, sedangkan mereka diciptakan, sedangkan mereka dibuat, dan mereka pun tidak sanggup menolong orang-orang yang menyembah mereka. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan? Maksudnya siapa di sini? Berhala maksudnya ya. Ya, sebenarnya semuanya, tapi di sini maksudnya berhala. Sedangkan mereka sendiri diciptakan, artinya berhala ini dibuat sama orang, ya tidak? Bagaimana bisa mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa membuat sesuatu, padahal mereka malah dibuat gitu loh. Dan mereka pun tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang yang menyembah mereka. Nah, ini sudah kita bahas ayat ini, tafsirnya. Nah, kita langsung lanjut. Artinya ayat itu dalam ayat ini menunjukkan batilnya peribadatan kepada selain Allah. Karena selain Allah tidak bisa menciptakan, ya. Bahkan mereka yang menciptakan. Mereka juga tidak bisa memberikan pertolongan. Bahkan mereka malah membutuhkan pertolongan, ya. Wa qauluhu, lalu firman Allah Ta'ala yang kedua, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan mereka yang kalian seru selain Allah tidak memiliki apapun walaupun setipis kulit ari. Mereka yang kalian seru selain Allah tidak memiliki apapun walaupun setipis kulit ari. Gak punya apa-apa selain Allah itu. Lalu Allah katakan, lanjutannya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar seruan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka dengar, mereka tidak bisa memenuhi permintaan kalian, mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan yang kalian lakukan. Nah, inilah ayat yang menunjukkan batilnya peribadatan kepada selain Allah, ya. Karena Allah sebutkan alasannya, pertama, selain Allah tidak punya apa-apa walau setipis kulit ari. Terus mereka juga kalau diseru tidak akan mendengar. Ini alasan kedua. Ketiga, kalaupun dengar tidak bisa mengabulkan. Lalu keempat, di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan yang kita lakukan. Ketika kita beribadah, berdoa, menyerunya, mereka akan mengingkari doa kita itu. Nah, ini ayat kedua. Lalu dalil ketiga yaitu hadis disebutkan oleh Syekh di sini. Wafil sahih disebutkan dalam hadis yang sahih, maksudnya Sahih Bukhari Muslim. An Anasin, dari Anas bin Malik. Qal, ia berkata, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat raba'iyatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka dalam perang Uhud. Kepala beliau terluka dan pecah gigi seri beliau. Lalu beliau pun berkata ketika itu, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana bisa suatu kaum akan beruntung tatkala mereka melukai nabi mereka? Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka, yaitu melukai Rasulullah SAW. Artinya beliau menganggap mereka ini akan terkena siksa.
Ya, karena sudah bersikap melukai Rasulullah SAW, melukai utusan Allah. Maka fanazalat, lalu turunlah firman Allah, laisa laka minal amri syai'un. Surat Ali Imran 128. Bukan urusanmu sedikit pun. Au yatubu alaihim, apakah Allah menerima taubat mereka? Au yu'adzibahum, atau Allah menyiksa mereka? Fa innahum zalimun, sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Jadi Nabi menganggap rahmat Allah jauh dari mereka, hidayah jauh dari mereka, maka Allah tegur di sini. Bahwasanya bukan urusanmu sedikit pun apakah Allah beri hidayah atau tidak. Jadi hidayah itu bukan di tangan manusia, tapi tangan Allah. Ya, langsung Allah tegur sikap nabinya. Nah ini, dan hadis ini menunjukkan juga sama dengan ayat sebelumnya, bahwasanya Nabi SAW tidak sanggup menolak bahaya dari diri beliau, apalagi dari orang lain. Ya, buktinya apa? Dalam hadis ini berdarah beliau. Nah, kalau untuk dirinya sendiri nggak bisa nolak bahaya, apalagi untuk umatnya. Maka dari sini kita tahu batilnya dan mungkarnya orang yang minta tolong kepada Rasulullah SAW. Ya, apalagi kepada wali. Rasulullah aja nggak bisa menyelamatkan diri beliau dari mara bahaya, apalagi wali ya. Nah, ini ketika hidup, apalagi ketika sudah mati ya. Maka bersyukurlah Bapak, kalau kita sudah dapat nikmat tauhid, hidayah tauhid ya, sunnah. Ini hidayah yang sangat mahal di zaman sekarang ini ya. Karena sekarang ini orang yang memiliki kerusakan akidah ini sangat banyak. Kalau kita berpikir selintas, sekarang kan zaman teknologi serba canggih ya kan, zaman internet, komputer dan semacamnya, tapi nyatanya kemusyrikan tetap ada dan banyak. Merajalela. Bahkan yang mengusung adalah orang yang dianggap ahli agama. Ya, ini musibah. Ya, makanya kita bersyukur kita mendapat hidayah mengenal ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini maksudnya kita bersyukur. Ini hidayah yang gak bisa ditukar dengan harta duniawi sebanyak apapun. Gak bisa ditukar dengan kekayaan duniawi semahal apapun ya. Makanya kita bersyukur dan mempertahankan ya. Jangan sampai goyah. Ya, kita lanjut lagi. Itu dalil yang ketiga. Lalu yang keempat di sini kata Syekh Wafihi, dan dalam hadis sahih juga itu Bukhari Muslim. Ya, dalam Sahih Bukhari maksudnya Ali bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau tadi dari Anas, sekarang dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirati min al-fajr Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqul sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat kepalanya dari ruku' di rakaat kedua salat subuh, setelah mengucapkan sami Allah liman hamidah, beliau setelah mengucapkan sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd, beliau mengucapkan Allahumma al'an fulanan wa fulan. Ya Allah, laknatilah fulan dan fulan. Sebutin namanya. Dalam hadis tadi sebutkan namanya. Jadi Rasulullah ketika bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd, beliau mengucapkan apa? Allahumma al'an fulan wa fulan. Ini di rakaat kedua salat subuh. Namanya apa? Kunut ya. Jadi beliau mendoakan kecelakaan, laknat bagi orang-orang kafir. Disebutkan namanya ya. Fa anzalallah, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'. Bukan urusanmu sedikit pun, au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Bukan urusanmu sedikit pun apakah Allah menerima taubat mereka atau menyiksa mereka. Bukan urusanmu. Allah lah yang memberikan siksa, Allah pula yang memberikan hidayah. Rasul tidak bisa memastikan itu ya. Nah ini di sini Rasul ditegur karena Rasulullah mendoakan apa? Laknat untuk orang kafir, disebutkan fulan laknat ini. Nah, ditegur oleh Allah. Karena kalau seseorang menyatakan ya Allah laknatilah ini, artinya apa? Ya Allah, jauhkan dari rahmat, berilah siksa orang ini. Dan Nabi ditegur melakukan itu karena beliau menyebutkan nama di situ.
Dan orang yang didoakan itu padahal bisa jadi Islam hidayah. Dan ternyata di kemudian hari benar-benar dapat hidayah. Dan Nabi menyangka hidayah jauh dari mereka. Akhirnya Nabi pun tegur doa beliau ini ya, karena berdoa laknat beliau ini ya, karena melaknat orang tertentu disebutkan namanya. Adapun kalau laknat ini secara umum boleh ya. Ya Allah laknatilah orang-orang Yahudi, ini nggak masalah umum ya. Tapi kalau disebutkan bulan ini, ya, misalnya Allah laknatilah Simon Peres, ya Allah laknatilah siapa Benyamin Netanyahu, yang tokoh-tokoh Israel, jangan ya, dia masih hidup ya. Kita nggak boleh melaknat siapapun orang kafir yang masih hidup. Nah ini orang kafir, maka bagaimana pula orang Muslim ya, nggak boleh ya. Jadi kita ini harus beradab yang baik ya, nggak boleh mudah melaknat. Dalam hadis disebutkan laisal mu'min bitta'an wala la'an. Jadi seorang mukmin itu bukan orang yang mudah mencela dan mudah melaknat. Jadi begitu, kita harus menahan lisan kita. Dan ini juga menunjukkan bahwa dakwah Ahlussunnah dakwah yang rahmat, kasih sayang ya. Jadi kalau ada orang menyatakan orang-orang Ahlussunnah, orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi suka mencela, suka melaknat, maka kita katakan kita tidak boleh melaknat seorang. Ya, kita sudah belajar ini. Makanya duduklah di sini, dengarkan. Jangan cuma dengar orang katanya dengarkan sini. Kita artinya segala sesuatu berdasarkan ilmu. Kita sudah belajar tidak boleh melaknat seseorang. Maksudnya orang tertentu Allah laknat secara umum boleh. Nabi sendiri mendoakan laknat secara umum boleh. Tapi kalau orang fulan sebutkan namanya nggak boleh. Begitu juga memastikan seorang masuk surga dan neraka, ini pun tidak boleh. Nah, coba kalau orang yang selama ini anti dengan dakwah tauhid ini duduk di sini dengarkan, oh ternyata selama ini saya cuma dengar fulan gini. Kalau udah duduk, oh nggak seperti yang saya dengar. Kenapa? Fobia dulu betul. Makanya kan ada kisah seorang pedagang sufi dengan muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Syekh Ahmad Isa namanya. Jadi dia ini dengar selama ini muamalah dengan ulama ini. Jadi seorang pengusung dakwah tauhid kan. Orang sufi ini dagang muamalah, setiap ini dia ngambil barang bayar tepat waktu sampai berpuluh-puluh tahun. Sampai akhirnya suatu hari yang tokoh sufi ini, pedagang sufi itu kata, wahai Wahabi, saya dengar apa yang kau lakukan ini ternyata jauh dari apa yang aku dengar. Katanya orang-orang Wahabi itu orang yang anti sholawat, anti ini. Tapi kok kamu nggak seperti itu sepertinya? Digambarkan orangnya keras, orang yang suka mencela, membid'ahkan, mengkafirkan, apalagi melaknat, menyalah-nyalahkan, memasukkan seorang ke neraka, atau mengklaim surga, mengkapling surga. Oh, saya ngelihat kamu nggak seperti itu. Nah, akhirnya dijelaskan oleh Syekh ini, wah itu tuduhan yang dusta. Artinya saya gini nih, ada pun tuduhan bahwasanya orang-orang Wahabi katanya anti salawat, maka ini tuduhan yang batil. Kenapa? Karena menurut mazhab kami, mazhab Hambali, fikih Hambali, bahwasanya membaca salawat dalam tasyahud ini rukun. Kalau tinggal kan batal. Bagaimana bisa kami tidak salawat kepada Rasul, anti salawat? Enggak, salawat itu baik. Begitu juga sebutkan satu persatu syubhatnya lalu bantah. Akhirnya berpikir nih pedagang sufi ini, nah setelah itu dia berpikir masih ada tersisa syubhat. Oh ya, dia terima dakwah nih, tapi dia punya syubhat dalam masalah asma sifat. Ya karena dia Asy'ariyah kan. Nah, akhirnya debat hampir sekitar 15 hari kalau tidak salah. Dari hasil debat itu akhirnya dia pun dapat hidayah. Nah ini lihat tuh 15 hari. Jadi dia itu artinya selama ini dengar dari orang. Enggak, tanya langsung. Coba tanya langsung, apa pendapat kamu tentang ini, misalkan tentang tawasul. Nah ini sering ditanya gitu kan. Jelaskan, tawasul itu begini. Karena gambarannya bahwasanya orang-orang Salafi, katanya orang Wahabi ini anti tawasul. Kita katakan nggak bisa kita mengatakan semuanya tawasul terlarang. Ada tawasul yang diperbolehkan, ada tawasul yang dilarang. Nah inilah pentingnya duduk. Cuma memang ya itulah
karena terlanjur fitnah udah menyebar, mereka udah fobia duluan, udah nggak mau dengar duluan ya. Tapi kalau seorang memang masih punya hati yang bersih, akal yang sehat, ketika dia dengar satu ini tidak mungkin langsung telan mentah-mentah. Saya yakin begitu Bapak ya. Kalau seorang hatinya bersih nih, dan dia artinya kritis, dia akan berpikir, kok ini ngomong begini, coba benar nggak, dicek benar atau tidak. Karena Bapak banyak tuduhan dusta yang tersebar di medsos dan di internet ya. Sampai ada yang terbaru di WA disebarkan bahwasanya orang-orang Wahabi katanya memalsukan kitab para ulama. Iya. Apa? Al-Ibana dan semacamnya. Langsung Sahih Bukhari. Lucu saya lihat. Dan ini saya tahu ini nukilannya dari seorang orang Indonesia juga. Dia nukilnya dari orang ini apa di luar negeri yang dia orang katanya membela akidah itu, akidah Asy'ariyah, tapi sebenarnya dia Sufi plus Syiah. Makanya dia pun mencela sahabat Muawiyah dan semacamnya. Ya. Ini makanya Bapak ya, inilah kondisi dakwah seperti itu, dan kita sabar ya. Yang kita jalankan dakwah sambil memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan hidayah bagi saudara-saudara kita yang belum tahu, belum paham ya. Amin. Lanjut. Jadi ini Rasulullah SAW mendoakan melaknat orang-orang kafir yang melukai beliau di perang Uhud, namun Allah pun tegur sikap beliau. Nah ini dalil keempat, dan ini menunjukkan juga bahwasanya Rasulullah SAW tidak layak diibadahi karena beliau tidak bisa menolak bahaya dari diri beliau, apalagi dari selain beliau. Wafi riwayat, dan dalam satu riwayat hadis yaitu dalam Sahih Bukhari juga, yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham fa nazalat laisa laka minal amri syai'. Dalam riwayat lain bahwa saya disebutkan Rasulullah SAW mendoakan keburukan untuk Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al Harith bin Hisham. Maka Allah pun menurunkan ayatnya dalam surat Ali Imran tadi, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu sedikit pun apakah Allah menerima taubat mereka atau menyiksa mereka. Allah tegur nabinya yang sudah terlanjur tergesa-gesa dalam mendoakan keburukan bagi musuhnya. Ya, ini dalil yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh dalil ke-6, wafihi, dan di dalamnya, yaitu dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa andir ashiratakal aqrabin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala turun firman Allah taala, wahyu ayat surat Asy-Syu'ara 14, wa andir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, tatkala turun ayat ini, beliau pun berdiri sofa disebutkan oleh Basain. Lalu beliau berkata, ya ma'syara Quraisy, atau kalimatan nahwaha, wahai para pembesar Quraisy, wahai kaum Quraisy, atau kalimat semacamnya. Nah, di sini juga Bapak menunjukkan amanahnya ahli hadis. Di sini sebutkan wahai kaum Quraisy atau kalimat yang semacamnya. Perkataan dari siapa ini? Atau kalimat semacamnya? Hadis ya. Kalau Rasulullah nggak mungkin begitu kan? Nah, mereka ragu-ragu. Tapi sebutkan. Nah, ini amanah para ahli hadis. Ketika menyebutkan riwayat, lafalnya ragu benar atau gini, sebutkan. Jadi nggak bermudah-mudahan dalam memastikan. Hadis ya. Oh gini nggak bisa, apalagi berdusta, haram ya. Di sini Rasulullah tatkala turun firman Allah Taala, berilah peringatan kepada orang-orang kepada kerabat terdekat. Beliau pun berkata di Bukit Safa, wahai kaum Quraisy, atau kalimat semacamnya, ishtaru anfusakum, selamatkanlah diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'an, aku tidak bisa menolong kalian dari siksa Allah sedikit pun. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak sanggup menolongmu dari siksa Allah sedikit pun. Ya Safiyyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiyah
bibinya Rasulullah, la ugni anki minallahi syai'a, aku tidak sanggup menolongmu dari siksa Allah sedikit pun. Wa ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah putri Muhammad, salini min mali masyiti, mintalah kepadaku harta apapun yang kau mau. La ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu dari siksa Allah sedikit pun. Jelas Bapak? Asy-Syu'ara 14, beliau kumpulkan keluarganya. Lalu beliau manggil satu persatu. Pertama dari Quraisy secara umum. Wahai kaum Quraisy, selamatkan diri kalian. Dari apa? Dari siksa Allah. Aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun dari siksa Allah. Artinya disuruh apa? Selamatkan diri kalian. Dengan cara apa? Beriman. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada saya. Selamatkanlah diri kalian, karena aku tidak bisa menolong kalian dari siksa Allah sedikit pun. Ya, beriman. Karena kalaupun kalian dekat kepadaku, masih satu kerabat denganku, tapi kalian tidak beriman, nggak ada manfaatnya kedekatan kalian dengan aku. Nah, ini maksudnya itu Bapak ya. Jadi selamatkanlah diri kalian, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari siksa Allah. Ini orang Quraisy. Lalu Nabi mulai menyebutkan sedikit lebih khusus lagi. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas? Pamannya. Perhatikan. Wahai Abbas, pamanku, la ugni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari siksa Allah. Ini Abbas. Yang ketiga, ya Safiyah ammata Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Rasulullah, bibi beliau, la ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari siksa Allah. Wa ya Fatimah, yang keempat, wahai Fatimah binta Muhammad, putrinya Muhammad. Siapa itu? Putri beliau sendiri. Wahai Fatimah putriku, salini min mali masyikti, mintalah kepadaku harta apa saja yang kau mau. Artinya aku sanggup, kalau kau minta harta nih aku berikan. La ugni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari siksa Allah. Ya tuh. Ayat ini atau hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak layak diibadahi karena beliau tidak sanggup menyelamatkan menolak siksa dari orang terdekat dengan beliau atau kerabat beliau. Ya, beliau jangankan itu menolak apa bencana dari diri beliau saja beliau tidak bisa, apalagi dari selain beliau. apalagi nolong orang lain. Iya, nolong lain. Jelas Bapak ya? Ini hadis ini sama seperti ayat sebelumnya. Artinya Syekh ingin menunjukkan bahwasanya peribadatan kepada selain Allah adalah batil, salah, mungkar. Ya, dengan alasan apa? Selain Allah tidak bisa menciptakan dan tidak bisa memberikan pertolongan. Ya, bahkan mereka membutuhkan pertolongan. Jelas Bapak-bapak? Ya, kita lanjut. Ini masail. Dalam bab ini terdapat beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, masalah pertama, tafsirul ayatain, tafsir dari dua ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat 191-192. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sama sekali, sedangkan mereka diciptakan, sedangkan mereka dibuat, wala yastati'una lahum nasra, dan mereka juga tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang yang menyembah mereka. Ini ya ayatnya. Nah, tafsirnya sudah kita bahas, bahwasanya ayat ini menunjukkan batilnya peribadatan pada selain Allah. Dengan alasan apa? Tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan dan mereka juga tidak bisa memberikan pertolongan. Ya, itu permasalahan pertama. Ats-tsaniyatu, yang permasalahan kedua, kisah Uhud, kisah Uhud, kisah perang Uhud. Maksudnya apa? Nabi terluka. Di sini kan disebutkan bahwa beliau terluka. Ya, terluka ketika perang Uhud. Oh, dua ayat ini yang di bawahnya ya, lupa satu lagi. Ya, sama lah ayatnya. Ya, kisah perang Uhud. Artinya Rasulullah dalam perang Uhud beliau terluka. Ya, terluka. Beliau sendiri tidak bisa menolak bahaya dari diri beliau, apalagi dari selain beliau. Ya, berdarah, lalu giginya apa? Pecah. Maka kalau Nabi saja begini, maka selain Nabi sangat mungkin
begitu juga, ya tidak? Iya. Ya, maka jangan tertipu dengan orang yang Terbang. bisa terbang, kebal senjata tajam kah, tusuk-tusuk. Nah, ini bukan patokan bahwa dia orang yang Soleh. soleh, apalagi wali Allah. Ya, kalau wali mungkin wali setan. Ya, kalau seorang soleh, misalkan dia suatu hari tusuk lalu tidak tembus, misalkan bukan tidak tembus, mungkin tidak terluka parah, ya mungkin itu karomah, tapi tidak terjadi terus menerus. Ya Bapak ya. Jadi kalau ada orang yang siap ditusuk, wah, nah itu bukan wali Allah, kita pastikan ya. Yaitu faedah kedua, kisah perang Uhud. At-thalitsatu, permasalahan ketiga, kunutu sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul anbiya yu'amminuna fis salati. Kunutnya pemimpin para rasul. Kunutnya pemimpin para rasul dan di belakangnya ada pemimpin para wali. Dan mereka mengaminkan dalam kunut tersebut. Kunutnya pemimpin para rasul. Siapa maksudnya pemimpin para rasul? Nabi. Kunutnya Rasulullah dan di belakangnya ada pemimpin para wali. Siapa itu? Sahabat. Para sahabat. Para sahabat adalah wali Allah. Ya tidak? Ya. Kita pastikan wali Allah. Mereka orang beriman dan bertakwa. Di sini disebutkan kata Syekh dalam bab ini disebutkan tentang kunutnya Rasulullah dan para sahabat. Dan ketika itu mereka mengaminkan. Itu dalam sholat, ya. Dalam sholat maksudnya apa Syekh menyebutkan kunut di sini? Kira-kira apa maksudnya? Kita kan pelajaran tauhid pun sebutkan kunut. Kira-kira apa hubungannya? Kunut kan pembahasan fikih kan? Apa nih? Kira-kira apa maksudnya lagi hubungannya? Mendoakan ya. Kepada Allah. bentuk apa namanya, menggabungkan diri seorang. Iya, artinya intinya jelas. Kenapa Syekh menyebutkan ini? Ini untuk menunjukkan bahwasanya Rasul tidak layak Diibadahi. Kenapa? Karena Rasul sendiri kunut. Kunut artinya apa sih? Minta sama siapa? Allah. Artinya Rasul saja minta kepada Allah. Masa kamu minta kepada Rasulullah? Mintalah kepada Allah. Nah ini maksudnya Bapak. Jelas ya? Rasul sendiri masih berdoa kepada Allah. Ya, membutuhkan Allah berarti tidak layak diibadahi. Ini maksud Syekh. Jadi Syekh tidak sedang membahas masalah fikih, tapi maksudnya seperti itu. Artinya lihat nih, Rasul saja, para sahabat saja kunut berdoa kepada Allah. Itu menunjukkan mereka makhluk lemah, membutuhkan pertolongan Allah, dan karena itu tidak layak diibadahi. Apakah terus menerus? Apa? Setiap malam setiap subuh itu? Nah, ini bukan. Ini namanya kunut nazil. Nanti akan kita bahas di bawahnya. Yang walaupun disebutkan subuh, tapi maksudnya bukan subuh saja. Ini kunut nazilah. Kunut karena terjadi musibah besar. Nanti akan kita bahas di bawahnya. Ar-rabi'atu, permasalahan keempat, annal mad'uwa alaihim kuffar. Bahwasanya orang-orang yang didoakan mendapatkan keburukan dalam kunut tadi adalah orang-orang kafir. Ya, mereka didoakan mendapatkan indan itu. Al-khamisatu, permasalahan kelima, annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha ghalibul kuffar minha syajjuhum nabiyyahum wa hirsuhum ala qatlihi wa minha tamthilu bil qatla ma'a annahum banu ammihim. Permasalahan kelima, bahwasanya mereka orang-orang yang didoakan tadi yang kafir itu, mereka melakukan apa yang dilakukan oleh keumuman orang kafir. Yang didoakan keburukan ini, mereka melakukan perbuatan yang umumnya dilakukan oleh orang-orang kafir. Apa itu? Pertama, melukai nabi mereka. Jadi para rasul dulu kan begitu kan? Ya. Ada yang dilukai, ada yang dibunuh seperti Nabi Yahya kan? Iya. Jadi makanya orang Yahudi kan terkenal hobinya membunuh nabi. Itu orang yang rusak ya. Nah ini, jadi yang didoakan oleh nabi ini, mereka melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh keumuman orang kafir sebelumnya. Di antaranya melukai nabi mereka, lalu bertekad kuat untuk membunuhnya. Mirip kan? Mirip. Ya, orang kafir sepanjang masa mirip begitu. Wa minha, dan di antaranya juga at-tamtsilu bil qatla. Mencacah-cacah, mencincang, mutilasi. Nah itu yang memutilasi korban. Ma'annahum banu ammihim, padahal yang dibunuh ini
masih kerabat, masih anak-anak paman mereka. Maksudnya apa? Masih kerabat. Iya tidak? Ya kan? Kaum muslimin ketika perang Uhud, perang apa, ada yang meninggal, jenazahnya ini dipotong-potong. Ada yang diginikan, seperti Hamzah dibuka, ini diambil jantungnya, dia telah hidung nggak bisa dikeluarin lagi. Ini kebiasaan orang kafir yang tidak boleh kita tiru. Makanya Nabi sebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika mengutus pasukan perang, beliau berpesan kepada komandannya, Bismillah, fisabilillah, qatilu man kafara billah. Pergilah dengan nama Allah, di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Ughzu wala taghullu, berperanglah, jangan curi harta rampasan, perang. Wala tabdiru, dan jangan mengkhianati perjanjian. Wala tumathilu, dan jangan mencincang, memutilasi lah, kayak itu nggak boleh. Maka bapak nggak boleh seperti itu ya. Kalau misalkan dalam perang kita bisa mendapatkan musuh, nggak boleh disiksa. Ya, kalau dibunuh tapi nggak usah dicincang seperti itu. Kalau udah mati nggak usah nggak boleh ya. Jelas bapak ya. Jadi kesimpulannya, tidak perlu kalau orang ini musuh mencincang jasad saudara kita, maka kita nggak perlu membalasnya dengan mencincang ya, karena tidak ada gunanya. Jelas bapak? Ya, jadi itu permasalahan kelima. Permasalahan keenam, as-sadisatu, anzalallahu alaihi dzalik laisa laka minal amri syai'. Allah menurunkan terkait tadi doa Nabi mendoakan laknat untuk orang kafir. Allah menurunkan firman-Nya terkait itu, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran tadi, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu sedikit pun apakah Allah terima taubat mereka atau Allah siksa mereka, bukan urusanmu. Ini urusan Allah ya. As-sabi'atu, permasalahan ke-7, firman Allah Ta'ala, au yatuba 'alaihim au yu'adzibahum, bukan urusanmu sedikit pun apakah Allah terima taubat mereka atau Allah siksa mereka. Nah, di sini disebutkan kata Syekh, fataba 'alaihim fa'amanu. Akhirnya orang yang didoakan oleh Nabi tadi, didoakan keburukan tadi, yang dilaknat tadi, mereka akhirnya bertaubat. Allah terima taubat mereka. Mereka pun beriman. Nah, hidayah Bapak. Jadi nggak ada yang tahu ya. Maka jangan kita menyaksikan seorang yang sangat jahat sekalipun kita beranggapan hidayah jauh dari dia. Jangan ya. Karena hati itu bolak-balikan. Bolak-balikan hati seorang. Bisa jadi sekarang ada orang yang sangat memusuhi dakwah tauhid, besok-besok dia pembela kuat dakwah tauhid. Seperti Umar bin Al-Khattab. Siapa yang nggak kenal Umar bin Al-Khattab? Sebelum masuk Islam saja apa sikap dia? Membunuh Rasul, dan setiap ada yang masuk Islam pengennya dia nyiksa terus. Umar bin Khattab sangat kejam, bengis, tapi siapa sangka dia dapat hidayah. Ya, makanya jangan kita menganggap hidayah jauh dari seorang. Doakan ya. Senjatanya kaum muslimin itu berdoa. Ya, silahul mukmin. Doa usilahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Ya, kalau kita bergantung pada Allah, nggak bergantung pada makhluk, Allah akan tolong kita. Tapi kalau kita masih mikir, wah, tenang, ada backing lah. Jabat ini, itu berarti kita tawakal sama makhluk. Tawakal sama Allah, ya, jangan tawakal sama manusia. Tapi bukan berarti kita juga pasrah. Ya nggak apa-apa, kita misalkan kalau ada kendala dakwah hubungi ini, itu, ini. Iya, itu kan sebab, cuma wasilah saja. Tapi jadikan tawakal kita, kebergantungan kita kepada Allah, bukan kepada itu. Ya, itu permasalahan ke-7. At-taminatu, permasalahan ke-8, al-qunutu fin nawazil. Nah, ini pertanyaan Pak Senati. Yaitu kunut dalam kunut ketika terjadi musibah besar. Maksudnya apa? Disyariatkan kita kunut ketika sholat 5 waktu kalau terjadi musibah besar menimpa umat. Ya, sholat 5 waktu, bukan sholat subuh. Karena kunut nawazil ini dalam sholat 5 waktu. Kalau memang musibah ini masih berlangsung, misalkan terjadi naudzubillah gempa, tsunami sampai berhari-hari, doa ketika itu, ketika dalam sholat 5 waktu di rakaat terakhir kunut, berdoa kepada Allah agar dihilangkan musibah tersebut. Corona.
ya, dan semacamnya. Iya. Jadi ini bukan cuma sholat subuh saja, tapi sholat 5 waktu. 5 waktu. Ya, jelas Bapak. Jelas. Ya. Lalu at-tasi'atu, berapa sobatnya? Hampir sedikit lagi. Sedikit lagi. Lagi, ya, terakhir nih. At-tasi'atu, permasalahan ke-9, tasmiyatul mad'uwi alaihim fi shalat bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Disebutkannya nama orang yang didoakan keburukan oleh Rasul di dalam sholat. Disebutkan namanya, orang yang didoakan keburukan tersebut dalam sholat, disebutkan nama mereka dan nama ayah mereka. Jadi ketika itu Rasul mendoakan ini dan nama ayahnya. Jadi nggak umum. Kalau doakan keburukan secara umum ini boleh, tapi ini disebutkan namanya, si Fulan bin Fulan. Inilah sebabnya Allah negur beliau, ya. Seandainya beliau doanya umum, ya Allah, hancurkanlah musuh, binasakanlah mereka, ini boleh. Tapi kalau disebutkan Fulan, nah ini sebutkan namanya, nama ayahnya, yang ini nggak diperbolehkan. Ya, al-ashiratu, terakhir insyaallah, permasalahan ke-10, la'natul muayyani fil qunut, melaknat orang tertentu dalam kunut. Artinya sudah disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya Rasulullah melaknat orang-orang tertentu dalam kunut. Dan itu boleh tidak? Tidak boleh. Nggak boleh. Artinya kalau orang tertentu tidak boleh. Tapi kalau laknat secara umum ini diperbolehkan. Ya. Jelas Bapak ya? Ini nggak apa-apa, sering kita ulang biar hadirin mungkin dengar juga, oh ternyata begitu ya. Saya pikir selama ini orang-orang Salafi Wahabi suka melaknat, suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, suka masukkan orang ke neraka, suka mengkapling surga dan semacamnya. Mudah-mudahan dengan dengar ini ya mereka terbuka hatinya. Ya mungkin itu saja Bapak. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut lagi permasalahan di bab yang ini ya, ayyushriku nama la yushriku syai'a ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.